Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuraini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran kurikulum merdeka di MI. Dengan mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Saripudin MPDI. Teknik pembelajaran kurikulum merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. 1. Teknik Think Pair Share atau TPS adalah strategi pembelajaran kooperatif sederhana yang efektif untuk melibatkan siswa dalam proses berpikir dan berbagi ide. Tahap-tahap teknik pembelajaran TPS. Pertama, think berpikir. Guru memberikan pemantik gambar, video, atau pertanyaan yang terkait pelajaran kepada murid yang mendorong murid untuk menjawab pemantik tersebut secara mandiri. Tahap ini memberi siswa kesempatan untuk memproses informasi dan merumuskan pemikiran mereka sendiri. 2. Pair berpasangan. Guru mengarahkan murid untuk saling berdiskusi bertukar informasi yang telah dikumpulkan pada tahap think dengan teman sebangku. Tahap ini memfasilitasi pertukaran ide dan pengembangan keterampilan komunikasi. 3. Share berbagi. Guru meminta murid untuk membagikan atau menyampaikan hasil diskusi ke seluruh kelas. Tahap ini memungkinkan siswa untuk belajar dari berbagai perspektif dan memperkuat pemahaman mereka. 2. Teknik role playing, bermain peran. Suatu metode penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa, di mana peserta didik memainkan peran tertentu dalam situasi atau skenario yang telah ditentukan. 5 metode role play yang bisa diterapkan di dalam kelas. 1. Bermain peran terstruktur. Siswa diberikan peran dan skrip yang jelas untuk dimainkan berdasarkan skenario tertentu. Tujuannya yaitu melatih pemahaman konsep secara langsung melalui simulasi yang terarah. 2. Bermain peran terbuka. Siswa diberi peran dan situasi, tetapi dialog dan aksi dikembangkan secara bebas oleh mereka. Tujuannya yaitu melatih kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi. 3. Tukar peran. Siswa bertukar peran dengan tokoh lain. Misalnya, siswa menjadi guru atau orang tua. Tujuannya yaitu mengembangkan empati dan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. 5. Hot sitting. Satu siswa duduk di kursi panah sebagai tokoh tertentu, sementara siswa lain mengajukan pertanyaan kepadanya. Tujuannya yaitu mendalami karakter atau tokoh sejarah atau fiksi serta melatih berbicara spontan. 5. Permainan simulasi. Kegiatan bermain peran dikombinasikan dengan elemen permainan dan aturan tertentu. Tujuannya yaitu mengembangkan kolaborasi, pengambilan keputusan, dan berpikir sistematis. 3. Teknik mini project. Karya proyek mini adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar dengan melibatkan mereka dalam proyek-proyek yang nyata dan relevan. Melalui proyek, siswa tidak hanya menyimpulkan informasi tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi. Dengan melibatkan siswa dalam proyek, mereka belajar bagaimana merencanakan, mengelola waktu, dan memecahkan masalah secara efektif. Prinsip teknik mini project. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. 2. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. 3. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. 4. Produk laporan atau hasil karya tertentu selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek berikutnya. 4. Teknik game-based learning, bermain edukatif, adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan elemen dan mekanika permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Permainan edukatif menyediakan
platform bagi siswa untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan kreatif dalam lingkungan yang aman. Langkah-langkah model pembelajaran game-based learning. 1. Memilih game sesuai topik. Pendidik memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. 2. Penjelasan konsep. Pendidik memberikan penjelasan atau konsep awal terkait dengan game yang akan dimainkan, tujuan, dan tantangan yang harus diselesaikan. 3. Menentukan sistem permainan dan peraturan. Peserta didik memahami dan menyepakati aturan yang disampaikan oleh pendidik serta disediakan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan diri. 4. Permainan dimulai. Peserta didik bermain game menggunakan media yang sudah ditentukan sebelum termasuk batasan waktu dan jadwal bermain. 5. Merangkum pengetahuan. Peserta didik merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. 6. Melakukan refleksi. Peserta didik melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Itulah tadi penjelasan dari teknik-teknik pembelajaran kurikulum Merdeka di MI. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.